Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Wali Kota, yang saya hormati Bapak Kapolresta Kota Probolinggo, Bapak Dandim Kota Probolinggo, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, seluruh masyarakat Kota Probolinggo, para semuanya yang menyimak, melihat, menyaksikan rilis dari pemerintah Kota Probolinggo melalui dari live akun resmi pemerintah Kota Probolinggo dan rekan-rekan media yang semua hadir mengikuti kegiatan telekonferensi, teman-teman media yang tidak saya sebut satu persatu namanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo tentang perkembangan situasi dan kondisi yang mana ini adalah harus saya sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut serta andil dalam menjaga situasi, kondisi, dan tentunya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah sudah menghimbau dan memberikan anjuran-anjuran tergantung dari masyarakatnya mengikuti atau tidak mengikuti. Semua ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah. Apapun hasilnya dan perkembangan yang ada, pemerintah akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo, para netizen, semuanya yang mengikuti live FB pemerintah Kota Probolinggo, apapun yang kami sampaikan, jangan resah, jangan takut, hadapi dengan tenang, tapi tentunya harus bisa menjaga dan melindungi keluarga kita supaya tidak terpapar COVID-19 ini. Update untuk hari ini, ODP, orang dalam pengawasan Kota Probolinggo totalnya 265, ya. PDP yang PDP ada 6 orang. Dan sekarang yang ingin saya sampaikan adalah yang hasil dari swab tadi siang yang positif, ya, ada tambahan jumlah yang positif COVID-19, yaitu yang mana ini dari klaster Makassar. Jadi yang kedua orang sudah masuk rumah sakit dan sekarang anaknya dan yang berkontak erat itu sudah kita ada di Rusunawa, sudah berapa waktu yang lalu, dan sekarang hasil swabnya turun dan dinyatakan positif. Jadi ada tambahan yang positif COVID-19 di Kota Probolinggo, ada tambahan warga Kota Probolinggo, ada tambahan 4 orang. Dengan rincian yang 3 adalah klaster Makassar dari keluarga yang sudah positif COVID-19. Yang 1 orang yaitu baru diketahui merupakan klaster TKHI Kabupaten Probolinggo tapi warga Kota Probolinggo. Jadi dia yang 1 orang ini baru diketahui merupakan klaster TKHI Kabupaten Probolinggo yang domisilinya di Kota Probolinggo. Dia bekerja di Rumah Sakit Tongas. Dalam kondisi sehat, tanpa gejala, termasuk golongan OTG, ya. Jadi tanpa ada gejala OTG, tapi hasil swabnya positif. Tapi warga Kota Probolinggo. Jadi walaupun dia bekerjanya di kabupaten,
tapi dia warga Kota Probolinggo, tapi nanti karantinanya ikut di kabupaten. Tinggal kita men-tracing keluarganya yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Tadi sudah ditelepon sama Kepala Dinas Kesehatan untuk keluarganya, istrinya dan anaknya akan mengikuti tempat karantina suaminya. Jadi perlu saya sampaikan karena hari ini saya sudah tugaskan untuk menjemput untuk dikarantina, tapi dari istrinya menyampaikan akan ikut di tempat karantina suaminya. Pada prinsipnya di mana saja tidak ada masalah, yang penting dikarantina sesuai dengan SOP aturan yang ada. Jadi yang tambahan baru yang dari klaster Makassar itu ada dari putranya, terus ada yang kontak erat, orang tua dan anaknya juga positif, jadi 3 orang, ditambah 1 orang yang klaster TKHI Kabupaten Probolinggo. Yang TKHI Kabupaten Probolinggo, warga Kota Probolinggo. Ini harus saya sampaikan sehingga kita mengetahui informasi secara terbuka. Jadi walaupun dia tugasnya ada di kabupaten, tapi dia sudah positif, kita akan informasikan juga karena mereka adalah warga Kota Probolinggo. Jadi total semuanya ada yang dirawat rumah sakit ada 4 orang. Yang konfirmasi baru tadi 4 orang, tentunya kami pindah ke rumah sakit. Yang sebelumnya dalam kondisi sehat-sehat semua. Yang kedua orang kondisinya sehat semua, jadi masuk kategori OTG, orang tanpa gejala. Itu ada di Rusunawa sudah berapa hari yang lalu. Semenjak orang tuanya dinyatakan positif, langsung kita karantina. Tapi sekarang hasil swabnya positif, langsung kita akan arahkan ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Sehingga yang ada di rumah sakit ada 8. Total keseluruhan sama yang sembuh ada 9, 1 sembuh, yang dirawat rumah sakit 4 kemarin, sekarang ditambah 4, jadi totalnya 8. Yang 1 orang klaster TKHI Kabupaten, tentunya kami koordinasi dengan Kabupaten. Apabila mereka di karantina di sana, keluarganya juga minta di karantina di sana karena ingin kumpul. Karena satu keluarga, ya bolehlah kita pahami. Tentunya dengan adanya pertambahan ini menjadikan warning bagi kita semua. Yang pertama adalah kita harus bisa memahami apa yang dilakukan pemerintah, upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah. Saya meminta dan berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama. Jangan pemerintah mengambil kebijakan begini membuat opini yang dikembangkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk melindungi, menjaga penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Probolinggo. Karena situasi kondisi ini belum pernah terjadi, tentunya upaya-upaya yang kita lakukan pasti akan ada evaluasi. Kita mengeluarkan kebijakan ini, kebijakan ini kurang, kita perbaiki lagi sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita betul-betul bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Probolinggo ini. Tanpa ada kebersamaan, tanpa ada pemahaman, tanpa ada kepedulian, semuanya mustahil akan berhasil. Dengan adanya kebersamaan, kepedulian, kekompakan dari masyarakat Kota Probolinggo, apabila ada warga datang dari luar kota, laporkan. Kita siapkan bagi pemudik ada di SMK 2. Bagi keluarga yang sudah positif, keluarganya yang ada kita karantina ada di tempat yang berbeda. Sehingga tempat-tempat ini kita bedakan karena kita ingin penyebaran ini tidak terus-menerus bertambah di wilayah Kota Probolinggo. Dalam kesempatan ini, yang klaster TKHI
yang warga kabupaten, kita karena baru dapat datanya, karena warga kota, dia bekerja di kabupaten, belum dilakukan tracing karena baru mendapat informasi. Malam ini yang kontak erat akan dibawa atau dikarantina. Kalau dia berkenan, kita karantina di Rusunawa. Tapi kalau dia mau berkumpul dengan suaminya, kita serahkan dan kami akan sampaikan kepada pihak kabupaten untuk bisa menerima. Apabila tidak bisa menerima, tentunya kami akan ambil alih karena dia adalah warga kota Probolinggo. Jadi klaster TKHI yang ada ini bekerja di Rumah Sakit Tongas. Jadi itu informasi yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjut kita kasih 2 pertanyaan bagi teman-teman media ya, karena ini sudah mau buka puasa ya. Kita kasih 2 orang untuk mewakili semuanya, langsung saya akan jawab sehingga masyarakat Kota Probolinggo memahami apa-apa yang sebenarnya diinformasikan oleh pemerintah kota. Monggo, Irfan. Ya. Ya, TKH. Ya, jadi yang klaster Makassar dari 2 anak itu ada 1 anak yang positif ya. Saya tidak nyebutkan namanya. Jadi dari klaster Makassar anaknya yang nomor 2 itu yang positif. Yang pertama enggak ya, hasil swabnya. Terus yang berkontak erat di sini ada 1 keluarga, orang tua dan anak yang masuk sehingga jumlahnya 3 yang klaster Makassar.